Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang kemudahan akses bagi pengguna layanan ya. Ini adalah standar Puskesmas yang terbaru, kriteria 1.1.2 ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, surveyor FKTP. Baik, mari kita pahami tentang standar 1.1 tentang perencanaan dan kemudahan akses pengguna layanan. Perencanaan pusat kesehatan masyarakat ya di Puskesmas dilakukan secara terpadu. Ya, secara terpadu itu berarti dilakukan secara bersama-sama ya. Yang berbasis wilayah kerja Puskesmas bersama lintas program dan lintas sektor. Berarti untuk membuat suatu perencanaan di Puskesmas harus dikerjakan terpadu bersama-sama, yaitu antara lintas program dan lintas sektor ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kemudahan akses pengguna layanan. Perencanaan Puskesmas dan jenis-jenis pelayanan ya yang disediakan itu mempertimbangkan visi, misi, tujuan, tata nilai, dan hasil analisis, baik analisis kebutuhan dan harapan masyarakat ya, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, dan hasil analisis data kinerja serta umpan balik dari Dinas Kesehatan daerah atau kabupaten kota ya. Jadi untuk membuat perencanaan di Puskesmas itu harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan tata nilai. Berarti Bapak Ibu di Puskesmas harus membuat ini ya, membuat visi, membuat misi, tujuan, dan tata nilai. Serta untuk membuat perencanaan itu harus berdasarkan analisis nih. Analisisnya ini agak banyak ya. Analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, analisis data kinerja, serta umpan balik dari Dinas Kesehatan. Puskesmas mudah diakses oleh pengguna layanan. Jadi Puskesmas itu harus mudah diakses ya oleh pengguna layanan ya, untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya, mendapatkan informasi tentang pelayanan ya, serta untuk menyampaikan umpan balik serta mendapatkan dukungan dari lintas program dan lintas sektor. Jadi Puskesmas itu idealnya harus mudah diakses ya, akses untuk mendapatkan informasi, akses untuk mendapatkan pelayanan ya, akses untuk memberikan umpan balik ya, baik dari penggunanya maupun lintas program dan lintas sektor. Itu adalah standar 1.1 tentang perencanaan dan kemudahan akses pengguna layanan. Baik, sekarang kita lanjut pahami tentang kriteria 1.1.2 ya. Masyarakat sebagai penerima manfaat dari layanan ya, lintas program dan lintas sektor ya, harus mendapatkan kemudahan akses ya tentang informasi, hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis layanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas, serta akses terhadap pelayanan dan akses penyampaian umpan baliknya. Jadi ini menegaskan bahwa
masyarakat sebagai pengguna layanan ya itu harus mendapatkan informasi ya tentang hak dan kewajiban pasien ya, tentang jenis-jenis pelayanan, tentang kegiatan di puskesmas ya, serta ya akses menyampaikan umpan balik. Itu adalah kriteria 1.1.2. Ini supaya Bapak Ibu memahaminya ya. Baik, sekarang kita pahami tentang pokok pikirannya. Yang pertama ya, puskesmas ya sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama ya wajib menyediakan pelayanan kesehatan ya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Jadi puskesmas itu wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat ya. Itu adalah pokok pikiran yang pertama. Baik, kita lihat pokok pikiran yang kedua ya. Puskesmas harus mudah diakses oleh masyarakat, baik akses tentang informasi ya, tentang pelayanan ya, ketika masyarakat itu sedang membutuhkan pelayanan, baik pelayanan preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif ya. Itu adalah isi dari pokok pikiran yang kedua. Kemudian yang ketiga, puskesmas juga harus melakukan identifikasi dan menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien ya, yang sesuai dengan peraturan perundangan, jenis pelayanan yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kepada pasien dan pengguna pelayanan. Pasien juga diberi informasi tentang kewajiban mereka ya untuk memberikan informasi yang akurat kepada petugas serta menghormati hak-haknya petugas. Jadi ini timbal balik ya. Jadi yang mempunyai hak dan kewajiban ini petugas dan pasien ya. Yang dimaksud dengan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi yang dimaksud pasien ini adalah tidak harus orang sakit, tetapi semua orang yang datang ke puskesmas untuk baik berobat atau melakukan konsultasi tentang kesehatan. Baik, kita pahami pokok pikiran yang keempat ya. Dalam memberikan asuhan ya, petugas harus menghormati hak-hak pasien yang telah ditetapkan. Jadi pasien itu mempunyai hak ya, jadi itu harus dihormati ya. Oleh karena itu seluruh petugas harus diberi sosialisasi ya tentang hak dan kewajiban pasien itu. Makanya setiap pasien yang datang itu harus dipahamkan, harus diinformasikan tentang hak dan kewajibannya. Dan ini merupakan tugas dari petugas kesehatan yang ada di puskesmas. Oleh karena itu, petugas sebelumnya harus diberi sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien. Yang kelima, pelayanan yang disediakan oleh puskesmas dan jaringannya perlu diketahui oleh masyarakat. Ya, jadi pelayanan itu perlu diketahui oleh masyarakat, oleh lintas program dan lintas sektor terkait ya, untuk meningkatkan kerjasama dan saling memberi dukungan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Ya. Yang dimaksud dengan pengguna layanan di sini adalah individu yang menerima manfaat layanan, baik layanan kesehatan perorangan maupun layanan kesehatan masyarakat. Itu yang dimaksud pengguna layanan. Jadi yang dimaksud pengguna layanan adalah individu ya, individu yang menerima manfaat layanan, baik layanan UKM maupun layanan UKP. Itu yang pokok pikiran yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6, untuk memudahkan menyampaikan informasi kepada masyarakat ya, dalam rangka memudahkan akses terhadap pelayanan dapat digunakan berbagai strategi komunikasi ya, antara lain menggunakan bahasa yang sederhana ya,
bahasa yang mudah ya, misalnya menggunakan bahasa daerah ya, atau memanfaatkan teknologi informasi ya, bisa lewat monitor ya, bisa lewat televisi, bisa lewat radio ya, dan memperhatikan tata nilai budaya yang ada ya. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media ya yang dikenal masyarakat, seperti lewat papan pengumuman, lewat penanda arah, lewat media cetak, lewat telepon, lewat SMS ya, lewat WA ya, lewat media elektronik ya, media sosial atau internet. Jadi untuk memberikan informasi kepada masyarakat ini caranya bermacam-macam ya. Silakan Bapak Ibu menggunakan sesuai kemampuan puskesmasnya. Berikutnya yang ketujuh ya, mekanisme untuk menerima umpan balik ya, terkait kemudahan akses dan usulan perbaikan terhadap pelayanan dari pengguna layanan diperlukan ya untuk perbaikan sistem pelayanan dan penyelenggaraan upaya kesehatan. Jadi puskesmas supaya bisa memperbaiki sistemnya itu perlu umpan balik ya, umpan balik dari pengguna layanan, dan kemudian nanti perlu ditindaklanjuti. Baik, yang ke-8, tersedia mekanisme untuk menyelesaikan aduan ya, keluhan pengguna layanan yang terdokumentasi dengan aturan yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh publik. Jadi mekanisme untuk aduan itu perlu dibuat ya. Jadi artinya kalau ada aduan ya dari pengguna layanan itu harus ditindaklanjuti ya. Ini dalam rangka untuk memperbaiki mutu. Jadi kalau pelayanan yang bermutu adalah pelayanan yang bisa memenuhi harapan masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang masih banyak yang mengeluh, itu berarti pelayanannya belum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dibuat mekanisme agar keluhan aduan dari masyarakat itu perlu ditindaklanjuti. Itu dengan tujuan agar pelayanan kesehatan di puskesmas itu menjadi lebih baik. Berikutnya yang ke-9 ya, kepuasan pengguna layanan adalah hasil pendapat dan penilaian pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan ya yang diberikan oleh puskesmas ya. Jadi yang dimaksud kepuasan pengguna layanan ini adalah pendapat dari pengguna layanan, berarti orang yang sudah pernah datang ke puskesmas. Jadi yang diberi kuesioner itu harus orang yang sudah pernah ke puskesmas, terus diminta pendapatnya tentang kinerja pelayanan. Itu yang dimaksud kepuasan pengguna layanan, dia puas atau tidak. Sedangkan yang dimaksud kepuasan pasien adalah hasil pendapat penilaian pasien ya terhadap kinerja pelayanan yang diberikan di puskesmas. Jadi kalau pasien itu berarti orang yang sakit, kalau pengguna layanan itu orang yang pernah datang ke puskesmas ya, tidak harus orang sakit ya. Oke, jadi ini tolong dibedakan tentang kepuasan pengguna layanan dan kepuasan pasien. Kalau pasien ini berarti orang yang sakit ya. Kepuasan pengguna layanan atau pasien dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan itu melampaui harapan pengguna layanan. Untuk itu ya perlu dilakukan penilaian ya kepuasan pengguna layanan secara berkala. Jadi puskesmas itu diharapkan selalu mengadakan survei kepuasan pelanggan ya. Jadi dengan adanya survei itu nanti bisa diketahui apakah masyarakatnya sudah puas atau belum ya. Nah, itu harus dilakukan secara berkala ya, minimal 6 bulan sekali ya, supaya nanti puskesmas itu menjadi puskesmas yang bisa memenuhi ya harapan masyarakatnya atau harapan pengguna layanannya. Baik, sekarang kita pahami tentang elemen penilaiannya ya. Jadi ini ada beberapa EP ya, kita bahas EP yang pertama dulu ya. Ditetapkan, berarti kalau ditetapkan berarti ini dibuat SK ya, SK tentang kebijakan hak
dan kewajiban pasien. Nah, berarti Puskesmas harus membuat SK ya tentang hak dan kewajiban pasien. Jadi pasien itu haknya apa saja dibuat, kemudian kewajibannya apa aja dibuat, itu yang dimaksud, dan itu di SK-kan ya. Nah, R ini artinya regulasi. Berarti untuk memenuhi EP ini, regulasi yang perlu Bapak Ibu buat adalah yaitu SK ya, SK tentang hak dan kewajiban pasien. Jadi Bapak Ibu perlu membuat hak dan kewajiban pasien kemudian di SK-kan. Kalau itu sudah ada, berarti Bapak Ibu sudah memenuhi EP yang pertama. Oke. Kita lihat EP berikutnya. Nah, berikutnya EP yang kedua ya, dilakukan sosialisasi terhadap hak dan kewajiban pasien serta jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas ya kepada pengguna layanan dan kepada petugas dengan strategi ya komunikasi yang ditetapkan. Jadi tadi kan sudah ditetapkan hak dan kewajiban pasien. Nah, hak dan kewajiban pasien serta jenis pelayanan ini harus disosialisasikan. Nah, sosialisasi ini ada dua. Sosialisasi terhadap pengguna layanan, berarti masyarakat yang pernah datang ke Puskesmas, dan kepada petugas. Jadi ini nanti bukti sosialisasinya ini harus dibuktikan. Nah, ini ada beberapa permintaan, ada RDOW, berarti ada regulasi, ada dokumen, ada observasi, dan ada wawancara. Ini adalah yang diminta oleh standarnya. Kita mulai dari yang R ya, regulasi. Berarti regulasi apa aja yang perlu dipenuhi ya untuk elemen yang kedua ini ya. Kita lihat dulu ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat SK ya tentang media komunikasi dan koordinasi. Ini yang Bapak Ibu harus buat dulu ya, regulasi ya tentang media komunikasi dan koordinasi. Kemudian ya, yang dokumen sekarang. Yang dokumen yang Bapak Ibu harus buat ya adalah bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien. Nah, bukti sosialisasi ini bermacam-macam ya. Bisa lewat banner, berarti bannernya nanti difoto ya, bisa lewat monitor ya, bisa lewat audiovisual, boleh ya, enggak apa-apa, atau bisa lewat pertemuan. Nah, kalau lewat pertemuan berarti buktinya nanti lewat uang ya, harus ada undangan, harus ada absensi ya, harus ada notulen ya gitu ya, dan ada gambar atau foto. Jadi ini harus dibuktikan, ini bukti sosialisasinya. Kemudian juga bukti sosialisasi tentang jenis-jenis pelayanan ya, sesuai media komunikasi yang ditetapkan. Nanti Bapak Ibu menyampaikan sosialisasi ini dengan cara apa ya? Kalau dengan cara pertemuan ya, berarti buktinya itu uang ya, sekali lagi ya, undangan ya, absensi, ada notulen, dan ada gambar. Tapi kalau lewat WA ya, berarti WA-nya di screenshot ya. Kalau lewat internet atau lewat media sosial lainnya, pokoknya di screenshot ya. Itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan sosialisasi ya. Jadi nanti cara membuktikan ini tergantung dari kegiatan yang Bapak Ibu buat ya. Ini untuk dokumentasi. Sekarang kita lanjutkan yang untuk observasi ya. Bapak Ibu juga gitu, dalam memenuhi EP ini ya yang melakukan observasi adalah surveyornya. Nah, yang diobservasi apa? Lah ini Bapak Ibu perlu tahu ya. Jadi yang melakukan observasi adalah surveyor. Jadi surveyor mengamati terhadap, jadi yang diobservasi adalah ya ini tentang media informasi ya, tentang hak dan kewajiban pasien. Jadi hak dan kewajiban pasien ini di Puskesmas diberikan lewat apa gitu ya. Kalau lewat monitor ya berarti nanti monitornya itu dilihat. Kalau lewat banner berarti bannernya itu dilihat. Jadi kalau
pada saat surveyornya itu mengamati puskesmas dan di situ ada monitor yang menyampaikan informasi, ada banner yang menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien, berarti observasi ini nilainya baik ya. Sebaliknya kalau tidak ada ya nanti nilainya tidak baik. Kemudian media informasi tentang jenis-jenis pelayanan ya, sama, jadi ini yang perlu dibuat dua ya. Selain media informasi hak dan kewajiban pasien, Bapak Ibu juga membuat media informasi tentang jenis-jenis pelayanan. Jadi masyarakat yang datang ke puskesmas itu harus tahu jenis-jenis pelayanannya itu apa lah. Jenis pelayanannya itu bisa ditulis di papan ya, ditulis di situ, itu juga namanya media informasi. Juga boleh lewat monitor, juga boleh lewat banner, lewat spanduk, terserah ya. Kalau lewat media sosial ya nanti membuktikannya ini di screenshot ya. Ini tentang observasi. Baik, yang berikutnya ini ya, W, berarti W itu wawancara. Nah, Bapak Ibu harus tahu siapa yang mau diwawancarai oleh surveyor. Nah, ini juga harus tahu. Nah, yang diwawancarai adalah PJUKP ya. Jadi nanti PJUKP ini akan diwawancarai, yaitu penggalian informasi terkait proses sosialisasi hak kewajiban pasien. Jadi nanti PJUKP ini akan ditanyai oleh surveyor ya, apakah hak dan kewajiban pasien itu sudah diberikan kepada pasien ya, apakah juga pernah disosialisasikan pada petugas ya, itu nanti dia ditanyai. Dan kalau semuanya bisa dijawab, artinya sudah dilakukan, berarti nanti wawancara ini nilainya bagus ya. Kemudian yang diwawancarai juga KTU ya, PJUKM juga PJUKP tentang ya penggalian informasi terkait proses sosialisasi jenis-jenis pelayanan. Jadi yang diwawancara ini tentang dua hal ya, satu tentang hak dan kewajiban pasien, yang kedua tentang jenis-jenis pelayanan. Nah, ini disosialisasikan dengan cara apa? Makanya nanti baik KTU, PJUKM maupun PJUKP itu harus pintar menjelaskan bahwa sosialisasi itu telah dilakukan. Kalau itu nanti bisa diberikan, dijelaskan dengan baik, maka wawancara ini akan mendapatkan nilai bagus. Nanti kita lihat EP berikutnya. Berikutnya EP yang ketiga ya. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas ya. Ini yang mau ditindaklanjuti ini kepatuhan petugas ya. Kepatuhan dalam hal apa? Dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien ya, dan hasil sosialisasi jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas kepada pengguna layanan. Jadi petugas itu harus patuh, artinya setiap ada pengguna layanan yang datang, setiap pasien yang datang itu tetap harus diberikan diinformasikan ya hak dan kewajiban pasiennya, juga tentang pemberitahuan tentang ya informasi tentang jenis-jenis pelayanan. Nah, itu harus dilakukan. Nah, setelah dilakukan kemudian dievaluasi, kalau ada kurang baiknya itu ditindaklanjuti. Nah, dalam pemenuhan EP3 ini ya ada 3 yang diminta dokumennya, kemudian diobservasi, juga diwawancarai. Jadi ada 3 ya, dokumennya, observasi, dan wawancara. Kita lihat dokumen dulu ya. Dokumen apa yang harus Bapak Ibu siapkan untuk memenuhi EP yang ketiga ini ya. Yang pertama adalah bukti evaluasi kepatuhan petugas ya dalam implementasi hak dan kewajiban pasien serta rencana tindak lanjut ya. Mengenai bagaimana caranya mengevaluasi ya, kami sudah membuat video tentang ya perbedaan monitoring dan evaluasi ya. Bapak Ibu silakan melihat ya video tentang perbedaan monitoring dan evaluasi. Di situ sudah dijelaskan tentang bagaimana cara melakukan evaluasi. Nah,
Nah, bukti evaluasi itu yang diminta. Jadi nanti bukti evaluasi ini dimulai dari identifikasi masalah, kemudian analisa masalah, kemudian rencana tindak lanjut. Jadi 3 itu yang Bapak Ibu nanti harus buktikan, ini ya, yang di nomor pertama. Kemudian yang kedua adalah bukti evaluasi hasil sosialisasi, ya. Ini yang mau kita evaluasi adalah hasil sosialisasi tentang jenis-jenis pelayanan, ya. Sosialisasi dikatakan baik jika yang diberi sosialisasi itu, ya, berarti masyarakatnya itu mengerti tentang jenis-jenis pelayanan. Berarti cara mengetahui apakah pengguna layanan itu sudah mengerti jenis-jenis pelayanan, ya perlu dilakukan misalnya survei, ya, survei dengan pertanyaan yang sederhana, ya, diberi kuesioner, ya, tentang apakah Bapak Ibu mengerti tentang jenis-jenis pelayanan, disuruh nyebutkan, ya. Kalau pasiennya mengerti, ya berarti itu bisa dikatakan bahwa hasilnya baik. Tetapi kalau pasiennya tidak mengerti, berarti sosialisasi ini tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau sosialisasi tidak berjalan dengan baik, harus bagaimana? Harus ditindaklanjuti. Nah, jadi makanya Bapak Ibu sekali lagi harus memahami tentang yang dinamakan evaluasi ini. Jadi evaluasi ini adalah membandingkan antara kenyataan dan harapan, ya. Nah, kemudian ditemukan kesenjangan. Kalau ada kesenjangan, kemudian dicari penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjut, ya. Untuk jelasnya Bapak Ibu silakan menonton video, ya, tentang judulnya, ya, perbedaan monitoring dan evaluasi, ya. Di situ sudah banyak dijelaskan, Bapak Ibu silakan untuk menonton. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bukti hasil tindak lanjut. Jadi hasil evaluasi yang pertama dan hasil evaluasi yang kedua itu kalau ada masalah itu perlu ditindaklanjuti. Nah, kemudian tindak lanjutnya itu dibuktikan. Nah, ya, jadi bukti tindak lanjutnya. Jadi dari evaluasi pertama dan kedua itu hasilnya adalah rencana tindak lanjut. Ini ada RTL, ini ada RTL. Nah, mengerjakan RTL pertama dan RTL kedua itu yang disebut melaksanakan tindak lanjut. Nah, melaksanakan tindak lanjut nanti minta buktinya. Nah, buktinya apa? Tergantung kegiatan. Kalau kegiatannya berupa pertemuan, berarti nanti buktinya ini undangan, ya, kemudian absensi, kemudian notulen dan gambar. Tetapi kalau tindak lanjutnya merupakan kunjungan keluar, kunjungan luar gedung atau kunjungan ke rumah, berarti buktinya nanti menggunakan buku kegiatan atau buku harian, ya. Gitu ya Bapak Ibu untuk melengkapi dokumen yang diminta untuk EP yang ketiga ini. Sekarang kita lanjutkan tentang observasi. Nah, Bapak Ibu harus mengerti, ya, observasi ini dilakukan oleh surveyor, ya. Nah, apa yang perlu diobservasi oleh surveyor? Bapak Ibu perlu menyiapkan. Mari kita lihat, ya. Jadi surveyor mengamati terhadap kepatuhan petugas. Jadi yang diamati adalah kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien. Jadi tadi sudah saya sebutkan, kalau ada pasien datang, ya, pasien terutamanya pasien itu terutama pasien baru, ya, itu setiap ada pasien datang selalu harus diberi informasi tentang hak dan kewajiban pasien, ya. Nah, itu apakah selalu dilakukan oleh petugas atau enggak? Nah, itu yang dimaksud kepatuhan, ya. Jadi kalau itu selalu dilakukan berarti petugasnya patuh. Tetapi kalau itu tidak dipatuhi berarti harus ditindaklanjuti. Nah, ini surveyor akan mengamati dan nanti akan ditanyakan kalau tidak patuh seperti itu terus bagaimana tindak lanjutnya, ya. Berikutnya tentang wawancara. Nah, wawancara ini Bapak Ibu juga gitu harus tahu, ya, ini kan wawancara. Siapa yang diwawancarai dan ini diwawancara tentang apa? Bapak Ibu perlu mengetahui supaya Bapak Ibu bisa menyiapkan diri. Baik, yang diwawancari adalah PJUKP, ya.
Jadi PJUKP ini akan diwawancarai dalam rangka memenuhi EP yang ketiga. Diwawancarai oleh surveyor ya, tentang penggalian informasi terkait evaluasi kepatuhan petugas. Jadi kalau ada petugas yang tidak patuh, itu bagaimana caranya mengevaluasinya dan bagaimana caranya menindaklanjuti. Makanya nanti setelah surveyor itu melakukan observasi, kemudian ada petugas yang tidak patuh, yaitu tidak patuh dalam memberikan hak dan kewajiban pasien, maka itu PJUKP ini akan ditanya, petugas seperti itu mau diapakan, kan gitu ya. Jawabannya ya harus ditindaklanjuti. Nah, menindaklanjutinya gimana ya? Dicari masalahnya ya. Jadi masalahnya kenapa petugas itu tidak mau melaksanakan kewajibannya. Nah, ya setelah tahu masalahnya, dicari penyebabnya. Setelah itu dibuat rencana tindak lanjut, kemudian ditindaklanjuti. Itu urutannya ya. Ya Bapak Ibu, silahkan sekali lagi melihat proses ini di video tentang perbedaan monitoring dan evaluasi. Di situ dijelaskan secara panjang lebar. Kemudian yang diwawancarai adalah KTU ya, PJUKM dan PJUKP terkait proses evaluasi sosialisasi jenis-jenis pelayanan. Jadi jenis pelayanan itu perlu disosialisasi ya, baik kepada petugas ya, lintas program, lintas sektor maupun kepada pengguna layanan lah. Kalau kepada pengguna layanan ya, itu ditanya ini KTU, PJUKM dan PJUKP, proses evaluasinya bagaimana ya? Artinya bagaimana caranya mengetahui bahwa pengguna layanan itu mengerti tentang jenis-jenis pelayanan? Ya, jawabannya tadi sudah sampaikan, itu harus dilakukan lewat survei ya, survei sederhana ya, menggunakan kuesioner sederhana tentang apakah ya pengguna layanan itu mengerti atau tahu tentang jenis-jenis pelayanan. Kalau dia bisa menjawab dengan baik, berarti dia mengerti. Kalau tidak bisa menjawab dengan baik, berarti dia tidak mengerti. Nah, berikutnya, kalau tidak mengerti terus diapakan? Ya, jawabannya ya harus ditindaklanjuti, dicari masalahnya. Mungkin pemberian informasinya tidak jelas, tulisannya terlalu kecil ya, tulisannya tidak yang mudah dilihat dan seterusnya. Itu perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depannya. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Berarti elemen berikutnya adalah elemen yang keempat ya. Jadi yang keempat ya, dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik ya pengguna layanan dan pengukuran kepuasan pasien serta penanganan aduan keluhan dari pengguna layanan ya. Ini banyak yang diminta ya, berarti harus mengupayakan ya umpan balik ya, harus mengukur ya, mengukur kepuasan pasien dan harus menangani aduan atau keluhan dari pengguna layanan ya. Nah, ini yang diminta itu 4 ya. Ada regulasi, ada dokumen, ada observasi, dan ada wawancara. Nah, sekarang regulasi apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu untuk memenuhi EP yang keempat ini ya. Mari kita lihat. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus membuat SK tentang pengelolaan umpan balik pengguna layanan. Ini yang pertama ya. Jadi ini ya, dalam upaya memperoleh umpan balik berarti harus di SK-kan dulu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat SOP tentang pengelolaan umpan balik dari pengguna layanan. Jadi yang pertama dibuat SK-nya, kemudian yang kedua dibuat SOP-nya ya. Kemudian yang ketiga adalah juga membuat SOP tentang pengukuran kepuasan pasien. Jadi Bapak Ibu harus membuat SOP-nya bagaimana cara melaksanakan pengukuran kepuasan pasien ya. Salah satunya bisa dilakukan lewat survei kepuasan pasien ya. Ini SOP-nya dibuat dulu baru nanti dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah SOP tentang penanganan aduan atau keluhan. Jadi nanti regulasi yang Bapak Ibu harus buat ada 4 ini ya, tentang SK,
SK-nya 1 tentang pengelolaan umpan balik dan penggunaan layanan, kemudian SOP-nya 3, SOP umpan balik, SOP kepuasan pasien, dan SOP penanganan aduan. Ya, itu yang Bapak Ibu perlu siapkan untuk memenuhi EP yang keempat. Berikutnya adalah dokumen. Yang D ini dokumen, berarti dokumennya apa yang Bapak Ibu harus buat. Tadi R-nya sudah, sekarang dokumennya. Ya, dokumen yang Bapak Ibu harus buat yang pertama adalah bukti umpan balik. Ya, berarti umpan balik dari pengguna layanan yang diperoleh secara berkala ditindaklanjuti. Ya, jadi Bapak Ibu harus membuktikan bahwa ada umpan balik, ya, bukti umpan balik. Jadi kalau ada keluhan ya dari pengguna layanan itu harus diberikan umpan balik, ya, itu harus dibuktikan. Nah, cara membuktikannya ya bisa menggunakan buku bantu, ya ditulis ini hari ini, ya, misalnya ada keluhan dari bapak atau ibu ini, terus ditindaklanjuti kapan, menindaklanjutinya dengan cara apa, itu perlu ditulis di buku bantu. Berarti ini nanti perlu dibuat buku bantunya. Kemudian yang kedua, bukti pengukuran kepuasan pasien. Nah, tadi saya sarankan lewat survei. Berarti kalau lewat survei berarti ada bukti kuesionernya, ada bukti kuesioner yang telah diisi, ada bukti tabulasi, ada bukti penghitungan indeks kepuasannya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus buktikan, ditunjukkan pada surveyor. Kami telah membuat video khusus tentang survei kepuasan pasien. Silakan Bapak Ibu menonton bagaimana caranya membuat kuesioner, bagaimana caranya menghitung indeks kepuasannya. Di situ sudah kami jelaskan, ya, supaya Bapak Ibu tinggal menonton. Berikutnya adalah bukti penanganan aduan atau keluhan. Jadi yang ketiga, kalau ada pengguna layanan yang protes, ya, atau mengadu, ya, atau mengeluh, nah, buktinya itu dikumpulkan, ya. Setelah itu bukti itu harus ditindaklanjuti, ya. Jadi misalnya kalau dia mengeluh, ya, ada petugas misalnya yang tidak ramah, nah, itu harus ditindaklanjuti. Nah, nanti menindaklanjutnya bagaimana, apakah dengan diberi ya pemanggilan pada petugas itu, diberi pembinaan, ya. Nah, setelah itu dilakukan, itu harus diumpan balikan, ya. Jadi kepada yang memberikan keluhan itu diberitahukan bahwa berdasarkan laporan, ya, keluhan dari Bapak Ibu, ya, masalah ini sudah kita tindak lanjuti. Ya, itu yang Bapak Ibu harus buktikan. Nah, ini dokumen-dokumen ini harus 3 ini yang Bapak Ibu harus kumpulkan, ya. Jadi bukti tentang umpan balik, bukti tentang pengukuran kepuasan pasien, dan bukti tentang penanganan aduan atau keluhan. Kita lihat sekarang yang observasi. Observasi, yang melakukan observasi itu surveyor. Nah, apa yang perlu diobservasi? Nah, ini yang Bapak Ibu perlu siapkan, ya. Yang pertama adalah pengamatan surveyor terhadap bentuk dan proses upaya memperoleh umpan balik. Jadi di puskesmas itu umpan baliknya itu lewat apa, ya. Kalau tadi ditanya lewat kotak saran lah, apakah kotak sarannya itu ada, ya. Atau kalau menggunakan senyum dan tidak senyum, ya, memasukkan kartu, nanti kartunya dimasukkan yang senyum atau tidak senyum. Nah, itu barangnya itu, kotaknya itu ada atau tidak. Juga tentang mengamati survei kepuasan pasien, ya, itu dilakukan, ya, anunya ada ndak, ya, misalnya kuesionernya, ya. Kemudian kalau dilakukan tabulasi, ada ndak tabulasinya, ya. Kalau dilakukan penghitungan indeks kepuasannya ada atau ndak. Begitu juga tentang aduan dan keluhan ini, ya, itu juga harus ada buktinya. Nah, nanti bukti-bukti itu yang akan dilihat oleh surveyor. Ini yang akan dilihat, ya. Kemudian yang kedua,
Surveyor akan mengamati apakah hasil pengelolaan dan tindak lanjut itu dapat diakses oleh publik. Jadi maksudnya ini, kalau Bapak Ibu melakukan umpan balik, melakukan pengukuran kepuasan, ya, melakukan penanganan aduan, proses ini harus juga bisa dilihat oleh publik. Jadi artinya Bapak Ibu di Konsmas harus menginformasikan kepada masyarakat, bisa lewat WA, bisa lewat papan pengumuman, ya, atau bisa lewat ya media-media sosial yang lain. Yang jelas masyarakat itu bisa dilihat, bisa melihat itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya web di Puskesmas misalnya, nah bisa ditulis di webnya itu tentang penanganan ya, umpan balik dan tentang kepuasan pasiennya, ya. Itu yang dimaksud untuk observasi yang kedua untuk memenuhi EP yang keempat. Oke. Itu untuk observasi. Kemudian yang berikutnya wawancara. Baik, wawancara berarti Bapak Ibu harus tahu siapa yang diwawancarai dan diwawancarai tentang apa. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu memperhatikan, ya. Jadi yang pertama yang diwawancarai adalah PJ Mutu, ya, dan petugas, ya, yang ditunjuk, ya. Diwawancarai tentang apa? Ini adalah penggalian informasi terkait proses memperoleh umpan balik. Jadi Puskesmas memperoleh umpan balik itu lewat apa? Nanti ditanya, ya. Nah, petugas harus menjelaskan, misalnya lewat kotak saran, ya, atau lewat WA, ya, atau lewat SMS, nomornya sekian. Nah, itu harus diberitahukan. Juga tentang bagaimana caranya melakukan survei kepuasan pelanggan, gitu, ya. Nanti ditanya, nah, dasarnya pembuatan apa, ya, dasarnya membuat kuesionernya bagaimana, cara melakukan tabulasi bagaimana, cara menghitung indeksnya gimana, itu Bapak Ibu akan diwawancarai. Juga tentang aduan dan keluhan dari pengguna layanan. Jadi Bapak Ibu akan diwawancarai, ya, yang PJ Mutu ini. Nah, kalau ada keluhan dari pelanggan, bagaimana cara menanganinya? Nah, Bapak Ibu harus menjelaskan. Jadi kalau ada aduan, ya, dimulai dari identifikasi masalahnya, kemudian dianalisis masalahnya, baru ditindak lanjuti. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, beri kami like, ya, dan jangan lupa Bapak Ibu harus subscribe, ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video-video yang baru. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, ya, dari tutorial tadi, silahkan menulis di komen, ya, di komen YouTube, ya. Juga Bapak Ibu kalau ingin dibuatkan video sesuai yang diharapkan juga tolong ditulis di komen, ya. Tapi Bapak Ibu harus bersabar karena antriannya ini cukup panjang, jadi nanti untuk membuatnya itu tidak bisa langsung jadi harus bergantian. Kemudian yang terakhir, tolong bantu kami untuk share video ini kepada saudara kita yang lain agar saudara kita yang lain itu ikut bisa menikmati manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.